Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok Hizbullah telah melancarkan serangan roket terhadap pangkalan intelijen militer Israel di dekat Tel Aviv, serta mengaku menyerang sejumlah markas intelijen militer Israel di ibu kota tersebut. Insiden ini menunjukkan bahwa Hizbullah memperluas wilayah operasinya, termasuk area baru di dekat pemukiman tempat tinggal Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu. Otoritas Israel melaporkan salah satu proyektil dari Lebanon menghantam jalanan dan memicu korban luka. Hizbullah menyebut serangannya menargetkan pangkalan Glilot yang menjadi markas unit intelijen militer Israel, unit 8200, dan menargetkan markas besar Badan Intelijen Mossad. Unit 8200 sebelumnya disebut-sebut sebagai pelaku peledakan ribuan pager di Lebanon yang menewaskan puluhan orang dan melukai nyaris 3.000 orang. Sumber keamanan barat juga mengatakan unit cyber Israel tersebut terlibat dalam teknis pengujian yang memasukkan bahan peledak ke dalam proses produksi pager yang dipesan Hizbullah. Jika dibandingkan, unit 8200 setara dengan Badan Keamanan Nasional Amerika Serikat. Selain menyasar unit 8200, Hizbullah juga mengklaim menyerang markas Mossad Israel di pinggiran Tel Aviv. Militer Israel sementara itu menyatakan pihaknya berhasil mencegat sejumlah roket yang diluncurkan ke wilayahnya. Peluncuran roket ini terjadi di saat pasukan militer Israel melancarkan invasi darat ke Lebanon Selatan pada Selasa 1 Oktober 2024 dini hari. Serbuan darat itu sedikitnya menewaskan 10 orang dan melukai 5 orang di Doudia. IDF mengklaim serangan darat itu menargetkan desa-desa di sekitar perbatasan yang menimbulkan ancaman terhadap komunitas Israel di wilayah utara. Israel juga mengklaim pertempuran sengit antara militer Israel dan juga Hizbullah sedang terjadi di wilayah selatan Lebanon, meluncurkan salvo roket padi 4 terhadap unit 8200 di pangkalan intelijen militer Glilot dan markas besar Mossad yang terletak di pinggiran Tel Aviv. Klaim Hizbullah dalam pernyataannya. Militer Israel dalam pernyataannya menyebut sejumlah proyektil telah ditembakkan dari wilayah Lebanon. Sirene berbunyi di Israel bagian tengah selatan, peluncuran proyektil yang mengudara dari Lebanon, sebut militer Israel dalam pernyataannya. Kepolisian Israel melaporkan salah satu proyektil itu menghantam ruas jalanan di dekat pusat kota Kfar Kasem hingga melukai seorang pria yang terkena serpihan logam dari proyektil tersebut. Satu korban luka itu telah mendapatkan perawatan medis darurat. Hizbullah juga menyerang pangkalan udara Rahmat David yang menunjukkan peningkatan ketegangan yang signifikan antara Israel dan kelompok tersebut. Ini adalah serangan kedua yang mengejutkan Israel dalam waktu dekat. Perdana Menteri Israel, Netanyahu, mengumumkan status darurat di seluruh Israel sebagai respon terhadap ancaman serangan balasan dari Hizbullah yang semakin meningkat. Meskipun rudal yang diluncurkan Hizbullah berhasil dicegat, ketegangan ini menunjukkan potensi resiko yang lebih besar terhadap stabilitas regional. Serangan ini mencerminkan upaya Hizbullah untuk meningkatkan eskalasi konflik dengan Israel yang dapat menyebabkan dampak lebih luas di kawasan tersebut. Pangkalan udara Ramat David sangat krusial bagi Israel dalam operasi militer, terutama menghadapi ancaman dari Hizbullah. Serangan roket yang terus-menerus meningkatkan ketegangan di wilayah utara Israel. Pangkalan ini menjadi markas penting bagi pesawat tempur dan helikopter, yang merupakan tulang punggung kekuatan udara Israel di wilayah utara. Lokasi strategisnya menjaga supremasi udara Israel. Serangan terbaru dari Hizbullah menggunakan roket padi dengan jangkauan hingga 105 km, menimbulkan kepanikan di kalangan warga sipil Israel. Banyak yang mencari pelindungan di tempat aman. Ratusan ribu penduduk Israel di bagian utara melarikan diri ke tempat perlindungan bom, mengakibatkan meningkatnya kekhawatiran dan kepanikan di masyarakat akibat serangan roket. Situasi di Israel semakin memanas akibat serangan Hizbullah yang berulang dan ancaman dari Iran. Pihak militer Israel perlu merespon dengan strategi yang lebih terkoordinasi untuk menjaga keamanan nasional. Meskipun ada kerentanan dalam pertahanan, militer Israel tetap optimis dapat menghadapi serangan yang meningkat dari berbagai arah. Mereka mengandalkan kekuatan angkatan udara. Kota Haifa menjadi salah satu target utama serangan Hizbullah, mengingat sejarah serangan roket di masa lalu. Hal ini meningkatkan kekhawatiran warga setempat.
Keterlibatan Iran dalam mendukung Hizbullah menjadi isu utama dalam konflik ini. Permintaan Hizbullah pada Iran untuk menyerang Israel menciptakan ketegangan yang lebih besar. Iran menegaskan tidak ingin terlibat dalam konflik besar yang dipicu oleh Israel dan berkomitmen untuk menjaga stabilitas di Timur Tengah. Mereka menginginkan hidup dalam damai tanpa peperangan yang merusak. Pernyataan Iran menunjukkan keinginan untuk menghindari perang besar di Timur Tengah, meskipun mereka tetap mendukung Hizbullah dalam mempertahankan diri. Ini menandakan posisi diplomatik yang hati-hati. Potensial eskalasi konflik jika Iran terlibat langsung dapat memperburuk ketidakstabilan di kawasan. Keterlibatan ini berpotensi melibatkan respon negara-negara lain secara internasional. Dari perspektif Israel, ancaman dari Iran mendorong pemerintah untuk mengambil tindakan lebih tegas yang dapat mengubah fokus kebijakan pemerintahan mereka dan meningkatkan ketegangan regional. Situasi di Timur Tengah saat ini sangat rentan dengan provokasi kecil yang dapat memicu konflik besar. Keputusan Iran dan respon Israel akan sangat menentukan keseimbangan kekuatan di kawasan ini. Keputusan Israel untuk menyatakan keadaan darurat mencerminkan ketegangan yang meningkatkan antara Israel dan juga Hizbullah. Ini memberikan militer kewenangan tambahan untuk mengelola situasi. Serangan udara Israel terhadap komandan Hizbullah menunjukkan eskalasi yang signifikan. Kedua pihak saling menuduh sebagai penyebab ketegangan yang terus meningkat. Pernyataan Perdana Menteri Israel mengindikasikan bahwa tantangan mendatang akan semakin sulit. Ketegangan ini menciptakan situasi genting yang mempengaruhi stabilitas regional. Situasi konflik antara Israel dan juga Hizbullah semakin tak menentu dengan kemungkinan serangan militer yang lebih luas. Keterlibatan internasional menjadi kunci untuk meredakan ketegangan yang meningkat ini. Israel menghadapi tekanan dari komunitas internasional untuk menahan diri dari serangan militer yang lebih besar. Namun, ancaman dari Hizbullah tetap menjadi perhatian utama bagi keamanan Israel. Keterlibatan Iran sebagai pendukung Hizbullah memperumit situasi, meskipun Iran tidak ingin memperkeruh konflik. Dukungannya kepada Hizbullah jelas memperburuk ketegangan. Kondisi darurat di Israel menunjukkan persiapan untuk konflik berkepanjangan. Ini mencerminkan kesadaran Israel akan ancaman yang tidak bisa diabaikan dari Hizbullah. Serangan Hizbullah terhadap pangkalan udara Israel meningkatkan ketegangan di kawasan. Perdana Menteri Netanyahu mengumumkan keadaan darurat, sementara serangan roket Hizbullah menimbulkan kepanikan di kalangan warga sipil. Keterlibatan Iran dalam konflik juga menjadi perhatian, memicu kekhawatiran akan eskalasi yang lebih besar di Timur Tengah. Bagaimanapun, mari kita doakan yang terbaik untuk setiap negara. Dan pastinya mari kita dukung saudara-saudara kita di Palestina dan juga di Lebanon. Kurang lebihnya mohon maaf, jangan lupa like, share, dan juga subscribe untuk channel ini ke depannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.